Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, dalam diklat serap tuntas pembelajaran daring, bab pertama, pelajaran kita pertama yaitu bab pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Pertama, pengertian ilmu ekonomi oleh Xenophon pertama sekali itu menyatakan bahwa secara etimologis menunjukkan asal kata yang berasal ekonomi itu dari Yunani oikonomia, yang merupakan gabungan dari dua kata oikos dan nomos, yaitu rumah dan rumah tangga. Jadi pengertian secara sempitnya, ekonomi berarti aturan dari rumah tangga. Selanjutnya, beberapa pendapat para ahli dalam definisi ilmu ekonomi, yaitu Paul Asmalson, menurut M. Semanulang, Alfred Marshall. Sejarah ilmu ekonomi itu lahir pada tahun 1776 yang disebut sebagai ilmu ekonomi politik, bukan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi politik adalah suatu ilmu kemasyarakatan modern yang membahas hubungan antara proses politik dan ekonomi. Dalam perkembangannya, aliran ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith dikenal dengan nama aliran mazhab ekonomi klasik atau aliran pertama dari ilmu ekonomi modern. Masalah ekonomi itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya keahlian atau kewirausahaan atau skill. Pilihan dan skala prioritas itu pengertiannya itu adalah pilihan yang terhadap alat pemuas kebutuhan yang paling memberikan keputusan maksimum. Adapun manusia sebagai produsen harus melakukan pilihan kombinasi terbaik dari sumber daya faktor produksi yang paling memberikan keuntungan maksimum. Dalam melakukan pilihan, manusia juga harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan, di mana kebutuhan itu merupakan hal dasar yang perlu manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh kepada derajat kemanusiaan, misalnya makan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, normal, dan agama. Sedangkan keinginan merupakan kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kedudukan sosial, kepentingan, dan tujuan. Kebutuhan dan alat pemuasan kebutuhan. Yang pertama itu macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan itu banyak kategorinya, banyak kelompoknya. Yang pertama kelompok menurut identitas. Menurut identitas itu terbagi atas 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan mutlak yang harus kita penuhi, yang bertahan hidup atau istilahnya kebutuhan pokok. Contohnya kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang struktural atau kebutuhan yang akan timbul bersama dengan adanya perkembangan dan meningkatkan tingkatan peradaban manusia. Contohnya televisi, komputer, sepatu, tas, alat rumah tangga. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang ditujukan untuk kesenangan manusia yang bersifat kemewahan. Itu contohnya perhiasan, mobil mewah, dan rumah mewah. Selanjutnya itu yang kedua, yaitu kebutuhan menurut sifat. Itu juga ada 2 macam, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani itu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan keadaan jasmani fisik seseorang terhadap barang dan jasa. Contohnya adalah pakaian, makan, minuman, obat-obatan, dan vitamin. Sedangkan kebutuhan rohani itu adalah spiritual, kebutuhan yang bersifat kewajiban. Kebutuhan ini berkaitan dengan pengabdian manusia terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Contohnya itu adalah beribadah keagamaan, ikut mendengarkan ceramah keagamaan, mendengarkan wejangan atau nasihat tentang budi pekerti yang luhur. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang